Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di tema kita pagi hari ini, santuy saatnya tobat kuy. Nah ini Masya Allah luar biasa. Sekarang kita mau bacakan lagi nih ya. Pertanyaan-pertanyaan dari sosial media nih. Coba kita bacakan dari Instagram hamba Allah ya. Min tolong samarkan akun saya ya. Siap ya. Saya mau nanya nih, dulu saya pernah pasang susuk di bibir saya agar laki-laki terjerat sama pesona saya. Oh berarti ini dari perempuan nih. Saya pengen tobat Ustadz, saya pengen lepas susuk ini. Saya pernah dengar katanya cara lepas susuknya itu harus sama orang yang pasangin susuk saya. Kalau saya balik lagi ke sana, apa tobat saya diterima? Saya ini sering banget dimimpiin jin penunggu susuk itu. Dia minta nyawa saya sebagai gantinya. Saya harus gimana Ustadz? Apakah tobat saya diterima Allah? Saya pernah dengar katanya Allah mengampuni semua dosa hambanya kecuali musyrik. Nah ini pertanyaan yang buat guru kita nih langsung nih Pak Kiai, mohon izin nih ya. Bagaimana caranya bertobat nih buat orang-orang yang pernah praktek perdukunan atau yang namanya syirik? Apakah tobatnya ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Pak Kiai? Mohon izin. Insyaallah. Terima kasih Abang Fadli. Siap. Habibi min fadlikum. Masyaallah. Fadal Ustaz. Fadal. Apaan? Antum. Afwan. Antum. Para pemirsa, Islam itu indah. Luar biasa. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang taubat orang yang masang susuk dan seterusnya. Kalau kita bicara soal keindahan, kecantikan, bahwa yang disebut dengan keindahan itu adalah dengan akhlak. Laisal jamal bi athwabin tuzayyinuna. Innal jamal jamalal ilmi wal adab. Bukanlah dikatakan kecantikan keindahan itu dengan susuk atau dengan badan, baju atau apa. Innal jamal jamalal ilmi wal adab. Sesungguhnya keindahan itu adalah ilmu dan sopan santun. Nah di sini bagi orang yang datang ke tempat, ke persugihan, datang ke tempat, mohon izin dong, ke perdukunan. Mohon maaf mungkin ke peramal-peramal. Kemudian ada orang yang memasang susuk. Kemudian dia maaf ya. Dia datang kemudian dia membenarkan. Mohon maaf lahir batin. Statement orang yang musyrik. Maka dikatakan juga itu adalah syirik. Ternyata susuk itu ada atiwalah ya. Atiwalah itu dia masang susuk. Silakan Anda cabut sama siapapun, nggak boleh. Makanya ada ayat statement Quran mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya sembahlah tuh, saya merinding lagi tuh. Kalau udah ngomong sembahlah Allah tuh. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian semua syirik menduakan Allah, menduakan Tuhan Allah. Kenapa begitu? Juga berbuat kepada kedua orang tua kebaikan. Tetapi Luqman Hakim saja itu, maaf ya, ada surah Luqman ya. Ayatnya 13 itu wa idz qala, bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu pada saat berkata Luqman Hakim kepada anaknya itu li ibnihi wa huwa ya'izuhu, dan dia memberikan petuah, nasihatnya. Para pemirsa, kenapa kok diam saja di rumah? Kok diam-diam Ini lagi serius Pak Kiai. Oh, udah ngopi belum? Luar biasa. Lagi merhatiin. Ini kita tetap wahwa ya'izuhu, dan dia Luqman Hakim itu memberikan nasihat petuah kepada anaknya, ya bunayya, saking penting itu. Ya bunayya, wahai anakku sayang, ganteng, cakep, la tusyrik billah. Jangan kamu syirik. Sekarang Masya Allah, maaf ya, awas itu dosa besar. Kemudian inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan, syirik itu perbuatan yang memang dosa-dosa yang teramat zolim yang besar. Makanya pada saat orang yang datang kemudian maaf, tiba-tiba meninggal dunia kemudian dia belum bertobat, tentunya maaf dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi pada saat dia walaupun datang ke perdukunan atau persugihan atau ke tempat peramal dan lain sebagainya, saat itulah dia sempat membuka susuknya dan dia berpaling dari hal itu, dia bertobat, kemudian dia nggak melakukan lagi, dia menyesal, bahkan dia itu meninggalkannya, ya.
dia kapok, saya yakin Allah itu maha pengampun dan Allah maha penyayang. Allahu Dengan Akbar. catatan syirik itu dijauhkan. Ya, sebelum meninggal dunia maksudnya adalah dia bertobat, Allah terima tobatnya cepat. Amin, Dan ya Allah. cepat kita bertobat Amin ya kepada Allah. Walaupun kita masih banyak durasi ya Iya, iya, untuk iya. episode berikutnya. Iya. Tapi mudah-mudahan kita satu. Yuk. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Cepat, belum terlambat. Betul. Ayo sama-sama kita bertobat, istighfar kepada Allah. Semoga Allah jadikan langit bumi sebagai surga pengganti untuk Amin, ya Allah. kita semua. Amin. Akhirnya itu untuk orang-orang yang uiddat lil muttaqin, orang yang bertobat maupun orang yang bertakwa. Masya Allah, Iya. ini buat mbaknya tadi yang mengirimkan pertanyaannya, siapapun juga buat pelajaran yang lain yang mau meninggalkan buru-buru deh. Jangan nunda besok lusa atau segala macam. Sekarang lagi ingat, langsung lakuin. Cabut semua tuh yang enggak-enggak. Betul Ya sekali. insya Allah Allah maha pengampun. Amin amin ya robbal alamin, kata guru kita tadi Pak Kiai. Jauhkan syirik. Jauhkan syirik. Nah sekarang sama-sama langsung aja kita dengarkan kesimpulan dari guru kita dari tema kita pagi hari ini. Dari Ustadz Maulana, mohon izin waktunya Ustadz. Makasih banyak Habib, makasih banyak Pak Kiai yang luar biasa. Hari ini kita dibawa suasana untuk bisa cepat bertobat. Santuy, saatnya tobat kui. Ketahuilah kesimpulan kita hari ini bahwa tobat yang dimaksud adalah tobat nasuha. Yaitu tobat yang membuat orang itu menyesal atas dosa-dosanya yang lampau. Betul-betul ini namanya istiqomah. Istiqomah artinya tidak mengulangi lagi dosanya, lalu dia berbuat kebaikan. Dan ketahuilah tobat itu menyatakan pengakuan diri. Bukan hanya pengakuan diri, tapi dia kembali ke jalan kebenaran sesuai aturan syariat dan hidup dalam kehati-hatian. Jadi setelah bertobat, dia sudah ngakuin, lalu dia hidup dalam kehati-hatian. Dan ketahuilah tobat itu adalah upaya untuk mensucikan diri dan menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak punya dosa lagi. Masya Allah, yuk sama-sama buat semua jamaah yang ada di rumah, sama-sama kita angkat tangan kita akan berdoa bersama dipimpin Habibana Abdullah, silakan Habib. Mari bersama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita Amin. dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah. Allahumma ghafir lil muslimina wal mu'minat. Allahumma ghafir ikhwanana fi Palestin. Allahumma ghafir ikhwanana fi Syam. Allahumma ghafir ikhwanana fi Indonesia. Allahumma ghafir ikhwanana fil Yaman wa fi jami'i buldan ajma'in ya Allah. Allahumma ghafir lana dunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Amin amin ya rabbal Qabul, alamin. qabul ya Allah, amin. Qabul ya Allah, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini bersama guru-guru kita. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf semua kesalahan kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.